Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subuh ini kita mencoba melihat salah satu naskah khusus Ma'rifatullah. Inilah risalah Syekh bernama Ma'rifatullah yang diberi nama Ma'rifatullah. Naskah ini dikarang oleh Haji Sulaiman Tarik bin Tarik. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini bermanfaat insya Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahillazi nawwir qulubana binuril ma'rifah wal yakin wa adhilna ma'al awliya was salihin was salihat. Wassalamu ala Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita mulai kajian ini. Maka kemudian daripada itu ketahuilah olehmu hai talib, bahwasanya barang siapa yang mengenal akan dirinya, bahwasanya terkenallah dia akan Tuhannya. Dan lagi tiada sempurna seorang itu mengenal akan dirinya kalau tiada tahu akan asal kejadian dirinya. Dan yang mula-mula dijadikan Allah Ta'ala seperti sembah Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu, katanya, wahai junjunganku, apa juakah yang mula-mula dijadikan Allah Ta'ala? Maka sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha khalaqa qabla al-asya'i nurun nabiyyika, bahwasanya Allah Ta'ala menjadikan dahulu daripada segala asya, segala sesuatu, yaitu nur Nabi engkau. Maka nyatalah ruh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu dijadikan Allah dahulu daripada segala sesuatu. Artinya hadis ini, sewaktu baginda yang mulia Ibnu Abbas bertanya kepada hamba Allah yang sangat dicintai Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang yang pertama sekali diciptakan Allah sebelum sesuatu. Berarti sesuatu itu air, angin, api, tanah, manusia, langit, bumi, segala tumbuhan, segala hewan, itu namanya sesuatu. Apa yang pertama sekali diciptakan Allah sebelum sesuatu itu? Nabi berkata, innallaha khalaqal qabla al-asya nurun nabiyyika. Sesungguhnya Allah telah menciptakan sebelum sesuatu itu ya cahaya Nabi dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni nur. Abdul Wahab Sya'rani berkata tentang hadis ini, dia memahamkan adalah innallaha khalaqar ruhan nabi Muhammadin min zatihi wa khalaqar ruhul alam min nuri Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Allah Ta'ala menjadikan ruh Nabi Muhammad itu daripada zatnya, dan dijadikannya ruh sekalian alam ini daripada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya
untuk di level ruh itu Allah ciptakan dari dirinya. Maka tubuh Adam itu, tubuh manusia itu terdiri dari dua unsur. Ada unsur jasmani, ada unsur rohani. Unsur jasmani adalah jasad yang kasar. Maka Allah ciptakanlah jasad yang kasar ini daripada yang kasar. Khalaqal insan min tin. Allah ciptakanlah jasad yang kasar ini dari tanah. Indikator tanah diciptakan Allah, tubuh yang kasar ini min tinil lazim, min salsalin min hama'in masnun. Tanahnya adalah tanah lumpur. Kenapa lumpur? Karena lumpur itu bisa dimodifikasi, bisa dibentuk. Sehingga pada waktu itu diambillah tanah yang ada di alam ini, di bumi ini, sebanyak 14 tempat. Mulai dari tanah Baitul Maqdis diciptakan, dibentuk, yang lumpurnya jadilah kepala. Tanah Irak, tanah Yaman, tanah Mekah tangan kanan, Paris tangan kiri, Al-Kautsar, Kautsar mata, gigi. Makanya telaga yang tidak akan pernah kering adalah telaga Al-Kautsar. Orang mempergunakan air telaga Al-Kautsar itu hanya sedikit, tapi mempunyai banyak makna. Air liur, air mata. Tapi bagi orang yang tidak paham tentang tenaga Al-Kautsar ini, dia membuang begitu sia-sia. Sampai kepada Khurasan, Babylon, kemaluan, India, tanah India. Itu kaki pada tubuh Adam. Kami belum punya roh. Ini yang dikatakan Allah dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah ayat 8. Kaifa takfuruna billah kuntum amwata fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Bukankah kamu dulu mati, aku yang hidupkan, aku matikan, aku hidupkan, wa ilaihi turja'un, kepada aku engkau kembali. Mati 2 kali, hidup 2 kali. Jadi mati dulu. Nah, di sini awal pengkajian sahabat-sahabat yang menggunakan ilmu santet, ilmu sihir. Setiap menggunakan, maka dia menggunakan media. Kenapa patung, boneka dan lain sebagainya? Karena dia belum punya ruh. Karena belum punya ruh, dia bisa dimodifikasi, bisa dibentuk, bisa ditusuk boneka yang sakit, yang itu. Belum punya ruh, bisa dibentuk, bisa diadopsi oleh dia sendiri. Lalu untuk di level ruh, min zati, ruh Nur Muhammad itu diciptakan Allah dari zatnya Allah sendiri. Wa khalaqal alam, dan untuk ruh seluruh alam, ruh air, ruh api, ruh angin, ruh manusia, langit, seluruh hewan, tumbuhan, itu berasal dari ruh Nur Muhammad SAW. Maka untuk di level ruh, di level azali ini, kita sebaya dengan, jangankan dengan Nabi Adam AS, dengan Allah kita sebaya, min zati. Maka disebut tingkat namanya nanti zatul hayat. Zatul hayat itu di level roh. Kalau paham ilmu asal ini, insya Allah tidak ada pengkhianatan. Maka disinilah nanti pemahaman Alhamdulillahirabbil alamin, Allah meliputi sekalian alam. Di tikus ada Allah, di jambu ada Allah, di sungai ada Allah, di angin ada Allah, di manusia ada Allah, di kata ada Allah. Kenapa hubungannya? Ruh Nur Muhammad dari Allah, ruh sekalian alam dari Nur Muhammad. Dia senyawa air semua.
Maka nanti di ujung-ujung ini, apabila kamu melihat sesuatu tidak nampak Allah di sana, maka penglihatanmu batil, penglihatanmu haram, berdosa. Maka tidak akan ada manusia menghina sesama makhluk. Karena menghina makhluk berarti menghina Allah, karena ada ruh Allah di sana, berasal dari Muhammad. Maka melihat penjelasan ini di dalam hadis qudsi disebutkan, ana abul arwah wa adam abul basar, akulah bapak segala ruh dan Adam itu adalah bapak segala batang tubuh manusia. Nabi Adam alaihissalam, Nabi Adam dan Adam alaihissalam, Adam itu jasadnya diciptakan Allah dari tanah. Tadi ayat dikatakan khalaqal insan min tin, Allah ciptakan dari tanah. Lalu tanah itu dijadikan Allah daripada air, dan air itu dijadikan daripada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila ruh kita dan batang tubuh kita itu dijadikan daripada Nur Muhammad, maka Muhammadlah namanya. Apabila batang tubuh kita dan ruh kita berasal dari Nur Muhammad, maka Muhammadlah nama kita. Muhammad nama kita. Ruh kita dan batang tubuh kita tiada lainnya. Maka hendaklah engkau mensirkan akan Nur Muhammad itu pada wujud dan seluruh batang tubuh engkau kepada sekalian kalian. Insya Allah engkau akan melihat akan keelokan zat wajibul wujud, lagi suci adanya, karena tubuh kita yang kasar ini sekali-kali tiada dapat mengenal Allah Ta'ala, karena ia melainkan dengan Nur Muhammad jua. Maka barang siapa ia mensirkan akan Nur Muhammad dan memusahadahkan Nur Muhammad, adalah ia mensirkan akan Tuhannya, memusahadahkan Tuhannya, karena akan kezahiran dan akan kenyataan bagi wujudnya. Maka tiap-tiap apa yang datang kepadamu itu seperti penglihatan, pendengaran, perasa dan sebagainya, maka yaitu semata-mata disebabkan nur jiwa. Seperti firman Allah dalam Al-Quran, laqad ja'akum minallahi nura, barang yang datang kepada kamu itu adalah yakni nur. Tadi ada kalimat apabila batang tubuh kita dan ruh kita berasal dari Nur Muhammad, maka Muhammad namanya. Lalu engkau sirkan, ya, engkau mensirkan Nur Muhammad itu pada wujud dan seluruh batang tubuh. Artinya engkau masukkan dalam keyakinanmu itu cahaya itu, lalu memusyahadahkannya, memusyahadahkannya keluar. Kalau diibaratkan lampu di malam hari, kita berjalan lalu ada orang yang membawa lampu petromat, maka seluruh mata akan tertuju ke lampu itu. Yang terlihat adalah cahaya, berarti memusyahadahkan cahaya, mensirkan Nur Muhammad pada sekalian tubuh.
maka terlihatlah keelokan zat wajibul wujud itu pada dia. Terlihat keelokan yang disebut dengan ilmu mahabbah, ilmu pengasihan, dan lain sebagainya. Maka inilah yang diartikan apabila makhluk di atas telah menyayangi, maka yang di bumi akan mencintai. Apa yang arti makhluk di atas? Yakinkan roh itu yang keluar, cahaya itu, sinar itu yang memancar setiap saat dalam diri kita. Maka apabila itu bisa kita yakinkan seperti itu, insya Allah seluruh penglihatan akan tertuju kepada kita. Apabila penglihatan tertuju kepada kita, maka pendengaran akan terjadi. Apa kata kita akan didengar Allah, akan didengar orang, akan didengar makhluk. Jangankan manusia, hewan dan jin pun akan tunduk dibuatnya. Maka lahirlah perasaan. Dan semua itu lahir, semua itu berwujud, semua itu nyata disebabkan cahaya yang ada pada diri kita. Itulah cahaya zat wajibul wujud yang disebut dalam Al-Quran tadi. Laqad ja'akum minallahi nura. Sungguh barang datang kepadamu itu tiada lain melainkan cahaya. Apa itu cahaya? Cahaya adalah kebenaran. Dengan cahaya kita bisa membedakan warna. Dengan cahaya kita bisa menentukan mana yang tidak sempurna, mana yang sempurna. Manusia itu yang bernilai adalah kebenaran. Dalam kajian tauhid ini, apabila manusia tidak benar, maka halal memulangkannya. Ba'da islahiha, setelah sempurna engkau buat kerusakan, lebih baik disuruh pulang untuk keamanan kita bersama. Dalam redaksi lain Allah katakan, Bismillahirrahmanirrahim. Qad ja'akumul haqqa mir rabbikum. Barang siapa barang yang datang kepadamu itu, yaitu daripada Tuhanmu juga, maka yaitu nur, dan kepada nur itulah akan segala perhentian. Artinya, apapun kebenaran yang terlihat tadi itu disebabkan nur. Bisa kita lihat dengan cahaya, kita bisa bedakan warna merah putih. Jadi kebenaran itu adalah mampu mengatakan yang baik-baik, yang salah-salah. Itulah kebenaran. Dan di situ juga lah, di nur itulah titik segala perhentian. Apa arti titik segala perhentian? Itulah hukum keadilan. Maka dalam kajian fikih, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Siapa berbuat baik, untuk dirinya kebaikan itu. Siapa berbuat jahat, jangankan berbuat jahat, berniat jahat saja, dia telah membinasakan dirinya. Sedikit orang yang mampu berpikir tentang kajian ini, walaupun sedikit, insya Allah kita yang hadir termasuk dalam kelompok itu. Billahi bisabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.